Berjumpa lagi bersama saya Adelia Triananda Putri pada edisi Jumat 22 Mei 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi di antaranya. Sungguh miris, markas kebanggaan PSM Makassar, Stadion Andi Matalata atau lebih dikenal dengan Mato Angin, terlihat sebagian lahannya beralih fungsi menjadi kebun sayur. Semenjak kompetisi dihentikan sementara dan tim PSM diliburkan, setidaknya sudah 2 bulan lebih Stadion Mato Angin tidak digunakan. Kondisi stadion pun tampak tak terawat. Terlihat juga rumput lapangan sudah tinggi. Ada yang menarik perhatian di sisi lapangan bagian tribun terbuka stadion. Lahan tersebut digunakan sebagai kebun oleh warga yang tinggal di dalam Mato Angin. Dibentuk dalam petak rapi, beberapa gundukan tanah ini sudah ditumbuhi sayuran tetapi sebagian lagi masih dalam tahap penggarapan. Melangkah ke berita selanjutnya. Viral, selebgram Sarah Salsabila Kills bikin heboh di Instagram. Tak tanggung-tanggung, ia melelang keperawanannya seharga 2 miliar rupiah. Sarah Salsabila Kills melakukan hal tersebut karena prihatin dengan kondisi yang menyerang Indonesia. Banyak yang dirugikan dengan adanya COVID-19. Sarah juga menyebutkan dalam video di Instagramnya, sudah 2 bulan self-quarantine. Dari hasil lelang keperawanan rencananya Sarah akan menyumbangkan 100% untuk para terdampak COVID-19. Hal itu dilakukannya murni sebagai bentuk kepedulian. Namun unggahan tersebut sudah tak terlihat lagi di Instagramnya meski jejak digital sudah tersebar di mana-mana. Saat dihubungi, Sarah Salsabila belum merespon mengenai video lelang keperawanannya tersebut. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Beralih ke berita berikutnya. Beredar video detik-detik penangkapan buronan narkoba sekaligus menjadi pasien positif COVID-19 yang sempat kabur dari Rumah Sakit Martin Indah Jayapura. Tim gabungan Polresta Jayapura Kota pada Kamis 21 Maret 2020 menangkap MN, tahanan titipan Kejaksaan Jayapura yang kabur dari Rumah Sakit Martin Indah. MN dirawat di Rumah Sakit Martin Indah setelah dinyatakan positif COVID-19 dan ditangkap di salah satu asrama di sekitar Jayapura. Penangkapan terhadap tahanan titipan yang terpapar COVID-19 itu setelah tersangka kasus narkoba melarikan diri dari rumah sakit pada Rabu 20 Mei 2020. Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas membenarkan ditangkapnya tersangka tahanan titipan kejaksaan yang kabur saat dirawat di ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Martin Indah. MN merupakan tahanan titipan kejaksaan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang ditangkap Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota pada bulan Januari lalu di kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan dan saat ini sudah diamankan di ruang isolasi di Rumah Sakit Martin Indah dengan pengawalan khusus. Beralih ke berita selanjutnya. Maling motor kepergok saat hendak membawa kabur sepeda motor incarannya di parkiran sebuah klinik di Tangerang. 2 orang maling motor kepergok saat mencoba mencuri motor yang sedang terparkir di klinik Jalan Raya Cisoka, Tangerang pada Rabu 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Para pelaku tidak mengetahui kalau aksinya saat mencoba mencuri motor sedang diawasi oleh pemilik motor dari dalam klinik. Sesaat sebelum pelaku berhasil mencuri motor, seseorang dari dalam klinik keluar sambil merekam dan meneriaki maling. Sontak 2 pencuri ini kaget dan kemudian melarikan diri. Beralih ke penghujung berita. Penundaan Olimpiade 2020 di Tokyo mengganggu sejumlah rencana pribadi yang sudah dirancang para atlet, seperti yang dialami atlet bulu tangkis putri Indonesia, Gracia Poli, yang menunda pernikahannya. Gracia memiliki rencana menikah setelah tahun 2020. Namun karena Olimpiade 2020 ditunda ke tahun 2021, maka ia pun harus menunda rencananya tersebut. Pasalnya, Olimpiade Tokyo menjadi target utama Gracia bersama pasangannya di nomor ganda putri, Apriani Rahayu. Sehingga keduanya bakal disibukkan berbagai program latihan khusus yang sudah disiapkan jajaran pelatih pelatnas PBSI demi mengejar target penampilan di pesta olahraga akbar tersebut. Gracia tak mengelak sebetulnya ingin segera menikah dan berkeluarga, apalagi dia juga sudah bertunangan dengan kekasihnya, Felix Jimin, pada 2018 lalu.
Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Adelia Triananda Putri mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.